Halo semuanya, kami dari Sastra Indonesia 2019 dengan saya Rizka Oktavia, NIM B02190553 bersama rekan saya Ratrio Girahmawati, NIM B02190551 mempersembahkan Sastra Melayu Klasik masuk ke Indonesia pada abad ke-13 bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Sastra Melayu Klasik termasuk ke dalam bagian dari karya sastra Indonesia periode tahun 1870 sampai dengan 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya. Kemudian berikutnya, Hollander menyatakan bahwa bahasa Melayu masuk ke Sumatera dan sekitarnya pada abad ke-14, dibawa oleh orang Jawa Hindu. Maka dari itu, bahasa Melayu juga disebut bahasa Jawi, bentuk derivat atau turunan kata Jawa yang digunakan untuk menunjuk berbagai hal yang menyangkut Nusantara, termasuk orang Melayu. Hollander membagi sastra Melayu menjadi dua periode. Periode pertama sebagai periode sastra Melayu kuno yang dimulai pada pertengahan abad ke-14 hingga kedatangan bangsa barat, yakni pada akhir abad ke-16. Periode kedua, mulai akhir abad ke-16 hingga sekarang. Akan tetapi, Bragenskay membatasi perkembangan sastra Melayu kuno mulai paruh kedua abad ke-16 hingga paruh pertama abad ke-19. Apabila membahas mengenai sastra, tentunya tidak lepas dari karya sastra. Karya sastra diciptakan oleh sang pengarang dengan tujuan estetika, biasanya berupa kisah hasil imajinasi pengarang. Akan tetapi sangat disayangkan, karya-karya sastra yang tertulis pada masa integrasi Melayu dengan Hindu-Buddha sangat sukar ditemukan, karena hampir tidak ada satupun yang selamat, kecuali karya-karya yang dituliskan pada material yang tidak rentan terhadap perubahan cuaca seperti pada prasasti atau nisan. Aksara Jawi yang diperkenalkan oleh kebudayaan Islam atau Arab Persia berkembang pesat dan tersebar luas dibandingkan dengan aksara lainnya. Seperti pada masa pengaruh India Hindu-Buddha, dikarenakan pada Islam tidak membedakan kasta dalam memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendalaminya dan dapat diterima di kalangan orang Melayu. Kemudian harus ditekankan pula bahwa agama Hindu-Buddha mempunyai watak elitis, yakni pendalaman pengetahuan tentang kedua agama tersebut hanya mampu dilakukan oleh kalangan tertentu, misalnya kelas Brahmana atau biksu. Pada masa sesudah Islam, sastra Melayu mulai berkembang pesat. Hal tersebut dikarenakan pada zaman itu banyak tokoh Islam yang mengembangkan sastra dan tercantum pada beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya di bagian selatan Sumatera dan Wangsa Syailendra di beberapa tempat di Jawa Tengah. Sastra Melayu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, kesusastraan Melayu asli. Yang kedua, kesusastraan Hindu-Buddha. Dan periode ketiga, kesusastraan masa peralihan Hindu-Buddha ke Islam. Periode pertama, kesusastraan Melayu asli. Kesusastraan Melayu asli hidup di tengah-tengah masyarakat, dikenal sebagai sastra lisan yang diceritakan secara turun-temurun dari nenek moyang, orang tua, dari pencerita kepada pendengar. Pada masa purba, yakni sebelum masuknya agama Hindu-Buddha dan Islam, masyarakat menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, sehingga menyebabkan cerita mereka berhubungan dengan kepercayaan kepada roh-roh halus dan kekuatan gaib. Contohnya, seperti pada legenda, cerita rakyat, fabel, dan sebagainya. Periode kedua, kesusastraan Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusastraan Melayu klasik di Nusantara sudah berlangsung sejak lama. Menurut J. Siller, yang menyebabkan agama Hindu pada bangsa Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan yang menjadi kesatria. Kemudian, dengan munculnya agama Buddha di India, maka pengaruh India terhadap bangsa Melayu semakin besar. Relief pada candi merupakan pengaruh dari Hindu-Buddha. Contohnya, pada Hikayat Sri Rama dan Hikayat Pandawa. Periode ketiga, yakni kesusastraan masa peralihan Hindu-Buddha ke Islam. Sastra zaman Islam adalah sastra yang lahir akibat pertemuan sastra yang berunsur Hindu dengan sastra yang berunsur Islam di dalamnya. Perkembangan Islam di dunia mempengaruhi perkembangan Islam di Nusantara.
Pada tahun 1198 Masehi, Gujarat ditaklukkan oleh Islam. Lalu bangsa Gujarat melakukan perdagangan sehingga menyebabkan berkembangnya Islam hingga ke wilayah Nusantara. Contohnya dapat dilihat dari karya sastra pada masa ini, ialah Hikayat Pusparaja, Hikayat Langlang Buana, dan sebagainya. Baik teman-teman, sebelum menginjak pada karakteristik Arab Melayu, sebagian dari teman-teman mungkin belum memahami mengenai apa sih itu Arab Melayu. Maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai Arab Melayu. Arab Melayu merupakan sebuah tulisan yang menggunakan aksara atau huruf Arab dengan bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu muncul bersamaan dengan penyebaran Islam ke tanah Melayu, yaitu sejak masa kerajaan Samudra Pasai di Aceh dan menyebar ke kerajaan Melayu Islam. Hal itu diperkenalkan oleh ulama para penyebar Islam dengan menulis ajaran-ajaran Islam, termasuk melalui karya-karya kesusastraan Melayu Islam, seperti hikayat, syair, dan sebagainya. Dalam sejarah peradaban Islam, tulisan yang dikenal ulama adalah tulisan yang digunakan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu tulisan Arab dalam bahasa Arab. Ketika menyebarkan Islam ke tanah Melayu, maka ulama meminjam atau mempergunakan huruf-huruf Arab tersebut untuk menuliskan ajaran Islam dalam bahasa Melayu. Itulah mengapa disebut dengan Arab Melayu yang berkembang hampir di seluruh daerah di Sumatera dan juga dikenal di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Perkembangan serupa juga terjadi di Pulau Jawa dengan nama Arab Pegon atau Arab Jawi. Perbedaannya terletak bahwa Arab Pegon atau Arab Jawi menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Selanjutnya, setelah mengenal mengenai apa sih itu Arab Melayu, selanjutnya kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal huruf Arab Melayu. Huruf Arab Melayu sendiri terdiri dari huruf-huruf hijaiyah atau huruf asli dan huruf-huruf tambahan. Untuk huruf tambahan merupakan huruf-huruf yang tidak dikenal dalam huruf hijaiyah, tetapi ditambahkan untuk penyebutan sejumlah ucapan dalam bahasa Melayu atau Indonesia. Setelah mengenal huruf Arab Melayu, selanjutnya yaitu mengetahui karakteristik Arab Melayu. Dalam karakteristik Arab Melayu sendiri terdapat beberapa poin, di antaranya yaitu yang pertama, huruf Arab Melayu ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri seperti dalam tulisan Arab asli. Kedua, jumlah huruf Arab Melayu terdapat 36 varian huruf yang terdiri dari 32 huruf Arab atau hijaiyah dan 4 huruf tambahan. Ketiga, semua huruf Arab adalah konsonan, termasuk alif, wawu, dan ya, atau yang sering disebut huruf ilat. Agar dapat dibaca, maka huruf Arab membutuhkan tanda baca harokat yang sebagiannya berfungsi sebagai konsonan. Keempat, tulisan Arab Melayu umumnya tidak menggunakan tanda harokat, sehingga terlihat sebagai Arab gundul. Kelima, sebagai ganti harokat, terkadang digunakan huruf ilat untuk menandakan bacaan vokal. Keenam, dahulu dikenal dua macam harokat khas Arab Melayu, namun tanda baca itu sudah tidak lazim lagi digunakan. Sebagai tambahan, dalam membaca dan memahami kitab Arab gundul secara baik dan benar, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan secara ringkas, di antaranya yang pertama yaitu menguasai ilmu syaraf. Ilmu syaraf adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk-bentuk kata mengikuti pola-pola yang ada. Pembahasan dalam ilmu syaraf adalah tentang bentuk kata dan tidak ada hubungannya dengan kalimat. Kemudian yang kedua yaitu menguasai ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harokat atau baris akhir suatu kata dan posisi kata tersebut dalam sebuah kalimat sekaligus konsekuensi dari posisi tersebut. Ketiga, menghafal kosakata bahasa Arab sebanyak mungkin. Menguasai ilmu syaraf dan ilmu nahwu tanpa menguasai kosakata sama saja memiliki pistol tanpa peluru, tetap tak bisa digunakan untuk menembak. Kemudian yang keempat, memahami dasar-dasar keilmuan yang dibahas oleh kitab Arab gundul tersebut.
Misalnya, jika kita ingin benar-benar memahami kitab fikih, maka selain kemampuan memahami teks bahasa Arab, kita juga perlu menguasai dasar-dasar ilmu fikih. Demikian juga untuk ilmu-ilmu lainnya.